Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Kompas Lombok.com dimanapun Anda berada. Malam hari ini Sabtu pada tanggal 11 Juli tahun 2020 kembali kami hadirkan menemani kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta di akhir pekan ini, talk show bersama Kompas Lombok.com. Dan pemirsa, selama ini berbicara tentang retail modern, sejak awal kehadiran di Kabupaten Lombok Timur selalu mendatangkan pro dan kontra. Bagi mereka yang pro akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah bisnis besar, mendatangkan keuntungan, begitu banyak pekerja yang direkrut. Tetapi bagi mereka yang kontra mengatakan bahwa ini adalah musibah bagi para pedagang kecil. Sehingga di tahun 2019, Bupati Kabupaten Lombok Timur Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi dengan tegas mengatakan, mengeluarkan kebijakan bahwa tidak akan memperpanjang izin retail modern. Ini ungkapan beliau di tahun 2019 yang kemudian ditanggapi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Timur terkesan populis dan sangat heroik sekali. Dan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur juga mengatakan bahwa tidak akan menerbitkan izin baru bagi retail modern. Tapi satu kabar yang sangat mengejutkan, di tahun 2020 30 izin retail modern kembali dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu satu pertanyaan, ada apa di balik izin retail modern? Nah, dan untuk membahas terkait dengan tema ini, kami sudah kehadiran dua orang narasumber kami. Yang pertama yaitu ada Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur, Bapak DRS Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, baik, santai ya. Ya, saya berada di antara sekda yang muda, serasa jiwa muda saya bergelora gitu ya. Tentunya untuk membangun Lombok Timur, Pak. Baik. Dan yang tak kalah mudanya juga, ini ada Ketua Umum Dependa Gasper Mindo Nusa Tenggara Barat. Ada Suci Makbula SH. Selamat malam Bang Suci. Apa kabar malam hari ini? Baik. Baik ya. Dan Pak Sekda, awalnya begitu tegas mengatakan tidak akan memperpanjang izin retail modern, tidak akan ada dikeluarkan, diterbitkan izin bagi retail modern baru. Kenapa kemudian berubah? Tahun 2020, 30 izin retail modern diterbitkan oleh Pemda. Kalau bahasanya, lirik lagunya gitu ya, Peter Pan, ada apa denganmu? Kalau saya, ada apa dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, Pak Sekda? Terima kasih Pak Simon. Saudara saya ada Suci Makbula dan tentu para pemirsa Kompas Lombok.com. Alhamdulillah dalam suasana santai kita bisa berdiskusi. Tentu dengan diskusi kita malam ini kita ingin sebenarnya untuk membuka, karena saya hadir di sini terus terang menghormati undangan dari manajemen Kompas.com. Tidak saya hadir atas disposisi Pak Bupati dan tentu sebagai koordinator OPD saya ingin menjelaskan kepada publik misalnya mengapa izin lokasi itu diterbitkan oleh Kepala Dinas, apakah sikap Kepala Dinas PT MSP berseberangan dengan kebijakan Bupati Lombok Timur yang Bu Silmat tadi sudah menyampaikannya di awal. Memang kalau secara normatif berdasarkan Perbub 38 tahun 2019 bahwa Bupati Lombok Timur sudah mendelegasikan seluruh penerbitan perizinan itu kepada Kepala Dinas PT MSP. Karena berdasarkan PP 17 tentang organisasi perangkat daerah bahwa PT MSP memang secara atributif menjalankan kewenangan-kewenangan daerah yang menyangkut perizinan. Nah, persoalan yang mengemuka sekarang ini terkesan ada perbedaan pendapat antara statement Pak Bupati Lombok Timur, Pak Bupati kita dengan apa yang sudah terekspos ke publik tentang adanya izin lokasi bagi retail modern. Dapat saya jelaskan bahwa memang pada awal pemerintahan Presiden Pak Jokowi 2000 yang tahap kedua ini, bahwa salah satu misinya itu adalah bagaimana mempercepat, mempermudah perizinan untuk tentu menghidupkan perekonomian ini. Di perizinan di daerah pun sekarang kita sudah menggunakan yang namanya sistem online single submission. Artinya proses perizinan itu bisa secara online
Kalau dulu misalnya ada calon investor dari luar Lombok ya harus datang, harus menginap, punya hotel, mengadakan pendekatan. Sekarang ini semua sudah bisa dengan online. Termasuk TV kita kan sekarang banyak yang online. Itu artinya Pak Sekda ingin mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan hanya dari pemerintah daerah loh, tetapi ini dari pusat. Iya, ini juga searah dengan surat edaran Mendagri di tahun 2020 bahwa seluruh produk-produk apakah itu Perda, Perbub yang disinyalir selama ini banyak produk hukum daerah itu menghambat investasi, ya harus diberangus sehingga perizinan itu netral. Selama dia memenuhi persyaratan, selama dia memenuhi kriteria yang diatur baik dari pusat maupun terhadap regulasi kita, maka posisi PT MSP itu netral. Karena kalau kita tidak netral, kita juga bisa digugat di ombudsman, kita juga bisa dipersoalkan. Presiden sudah mengatakan welcome to investment, gubernur sudah mengatakan itu, jadi hampir tidak ada kebijakan-kebijakan lokal di daerah itu yang bisa menghambat yang namanya investasi itu. Kira-kira itu tanggapan saya. Kalau ini memang dari pusat Pak Sekda, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur? Karena seperti yang kita ketahui bahwa penolakan terjadi dengan masyarakat kita. Bahkan ada salah satu desa, Lendang Nangka, katanya bahkan mengeluarkan petisi penolakan, bahkan menempelnya di tembok tempat retail akan dibangun. Seperti apa pemerintah kemudian menanggapi? Terima kasih. Ini? Kan perizinan itu juga mempunyai syarat. Di zaman yang sekarang ini, hampir tidak ada satu kebijakan itu yang 100% diterima maupun 100% ditolak. Dalam kasus izin lokasi retail modern, pertama hajatan Pak Bupati adalah bagaimana menertibkan antara fakta di lapangan dengan izin yang ada itu sama. Karena selama ini juga di pemerintahan sebelumnya kan mengizinkan retail modern ini. State beliau pada saat itu adalah harapannya untuk tidak memberikan izin. Tetapi mereka sudah ada di posisi itu. Sudah ada di posisi itu, sudah ada IMB-nya, izin kiri kanannya. Lalu ada tekanan untuk welcome to investment. Dan Kadis PT MSP selaku pemegang hak atributif, kewenangan atributif terhadap perizinan tentu sudah meneliti semua persyaratannya. Namun kita tidak bisa paksakan, Bu. Perizinan ini berapa tahun sih sebenarnya diberikan oleh pemerintah dari Kabupaten Lombok Timur terhadap retail yang sudah mendapatkan izin selama ini? Iya, tentu ada istilahnya break even point ya. Tidak mungkin investasi kecil itu diberikan waktu yang lama. Biasanya izin itu sangat tergantung nilai investasinya. Semakin besar investasi, hukum ekonomi mengatakan ada istilah break even point. Semua pengusaha siapa saja mau bekerja pasti mau untung. Saya pikir kalau orang untung dengan bekerja itu baik. Yang tidak baik itu adalah kita tidak bekerja lalu memperoleh keuntungan, itu yang tidak boleh. Yang ingin juga saya sampaikan ke publik bahwa bila mana di lokasi itu ada penolakan tidak mungkin bisa dipaksakan juga. Karena di dalam IMB itu kan harus ada ramahnya, harus ada persetujuan dari utara, selatan, timur, barat, itu harus ada mutlak. Kalau tidak ada surat izin itu, maka kalau tidak ada persetujuan itu tidak mungkin bisa dilanjutkan. Kan ini kan proses berjenjang. Setelah ada penerimaan familiar lah di tetangganya, naik dia ke level kepala desa naik ke level camat, baru camat naik dia ke level pemerintah kabupaten. Saya pikir itu tanggapan. Itu artinya bisa saja kemudian izin yang awalnya mungkin di satu tempat yang mendapat penolakan itu dipindahkan ke tempat yang lain. Iya, justru harapannya Pak Bupati ada pembatasan dan tempatnya itu yang strategis dalam arti Alfamart, Indomaret atau retail modern ini di samping ada kegiatan bisnis di dalamnya juga kan ada fungsi-fungsi sosial sebenarnya yang bisa dijalankan. Tetapi tentu tidak boleh kita mematikan usaha di kiri kanan. Di samping kita tegaskan terhadap pembatasan, misalnya ada di jalan negara, tidak boleh ada di jalan perkampungan gitu kan. Kita juga ingin mendorong bagaimana supaya istilah di laut lah. Ikan-ikan kecil itu banyak hidup dari ikan besar. Nah harapan kita ke depan itu yang akan kita monitoring sebagaimana janji dari retail modern untuk bisa menampung UKM hasil-hasil UMKM kita. Tetapi ada fakta juga di beberapa desa yang
masyarakatnya bagus, BUMDesnya mendapat kepercayaan, kepala desa manajemennya baik, hidup. Contoh BUMDes Syariah. Bahkan BUMDes Syariah yang di Kembang Kuning itu diberikan kesempatan oleh Pak Bupati kemarin sebagai penyaple di Agrus Laparang dalam rangka JPS kita kemarin. Dia masukkan beras, dia masukkan minyak goreng. Sekarang juga saya lihat ada perkembangan di Suela. Suela dia juga ada BUMDesnya yang bagus. Misalnya di salah satu kecamatan di Trara ya, itu juga sudah ada. Nah, mudah-mudahan dengan kompetisi yang sehat ini masing-masing berbenah. Tapi Pak Sekda, kalau kita berbicara mengenai kompetisi itu Pak Sekda, kan ini modal Pak. Tentunya pedagang-pedagang kecil sulit sekali untuk bisa berkompetisi dengan yang pemilik modal besar itu. Mungkin ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan masalah permodalan bagi para pedagang kecil kita sehingga bisa lebih kompetitif begitu dengan retail modern? Iya. Yang ini kan bukan saja digarap oleh Pemda, misalnya Pak Wapres kita, bagaimana UMI kan, usaha mikro Indonesia, lalu ada KUR, lalu ada semua kita dorong semua. Hanya untuk ekonomi ini hukumnya beda dengan politik. Waktu saya belajar apa bedanya politik dengan ekonomi, dosen saya mengatakan politik itu kalau sudah direbut satu kursinya oleh orang lain, maka orang yang berikutnya tidak dapat. Itu namanya zero sum. Tapi kalau kita berbicara ekonomi, positif sum. Ada orang lain bisa melakukan aktivitas, maka tidak mematikan sebenarnya potensi kita. Selama kita bisa bekerja keras, selama kita bisa link and match dengan usaha-usaha yang sudah ada. Jadi saya memahami bahwa apa bedanya politik dengan ekonomi? Kalau politik pada saat kursi DPRD misalnya 50, tidak bisa 51 kecuali meninggal, kecuali dia berhenti kan. Tapi kalau ekonomi hebatnya, orang bisa hidup dengan berdampingan, orang bisa hidup dengan saling menguntungkan, orang bisa hidup juga dengan kompetisi yang sehat. Selama pedagang kecil bisa memperbaiki diri sama seperti dengan retail modern gitu ya Pak. Persis. Baik, sekarang saya menuju ke Bang Suci. Bang Suci, ada janji yang diingkari oleh Pemda. Benar. Yang awalnya mengatakan seperti seakan-akan mengharamkan tanda kutip. Saya tidak akan, di masa pemimpinan saya tidak akan berdiri retail modern baru. Bang Suci menanggapinya? Ya sebenarnya ini kan, nah lagi-lagi nih, kalau saya berbicara dalam konteks bukan alergi terhadap investasi. Bukan teman-teman dari yang saya setelah kita kumpul dan diskusi dengan teman-teman itu, bukan persoalan pada alergi terhadap investasi yang masuk di Lombok Timur. Tapi ini soal political will. Seorang pemimpin, seorang public figure. Ini kan akan terjadi trust of crisis atau krisis kepercayaan terhadap seorang pemimpin yang karena langsung statement Bapak Bupati Lombok Timur itu selama masih Sukiman. Nah, ini kan gitu ya? Selama bahasanya. Kalau dalam qaid bahasa Arab itu namanya qaid. Itu namanya juga pengkuatan, kata pengkuatan selama dan sampai menuju ke atas. Nah, ini kan secara gimmick ini jelas juga. Maksudnya ini kan akan lari ketika udah berstatement di publik seperti itu kan ini akan menjadi trust of crisis. Itu masyarakat akan menilai sendiri. Pemimpinnya ternyata piwal, walaupun mungkin di dalam bilangnya ada langit di atas langit, bahasa-bahasanya dari Pak Kadis segala macam itu kan ini kan bahasa-bahasa yang nggak jelas. Harusnya itu memberikan pemaparan edukasi, memberikan memberikan pemaparan yang lebih baik terhadap masyarakat, bukan bilang di atas langit ada langit terus ada penekanan bilang A, B, C segala macam. Ini kan nggak jelas. Padahal di dalam Perpres 112 itu menjelaskan di sana itu dan Junto Menteri Perdagangan 115 tahun 2011 itu jelas di sana klausul izin usaha toko modern ini atau retail modern ini sangat dibatasi, terutama bukan kalau tadi Pak Sekda bilang bisa mengakomodir usaha UKM apa produk-produk. Bukan bisa lagi. Memang di Bepres 112 itu tahun 2007 sama Permendak itu mengatakan bahwa harus ada di dalam dokumen administrasi ketika diajukan ke dinas itu memang harus ada
harus ada dari pihak pengaju terhadap dinas penanaman modal dan pelayanan pintu terpadu itu, satu pintu terpadu itu harus memang mengakomodir demikian. Nah, kalau Bang Suci, menurut Bang Suci selama ini sudah beberapa tahun retail modern hadir Kabupaten Lombok Timur, berapa persen menurut Bang Suci mampu mengakomodir produk makanya lokal? kita lihat nggak ada yang diakomodir. Masih terlihat belum ada. Belum ada. Ini kan artinya, maksud saya ini kan ada yang aneh di soal surat izin, misalnya permohonan surat izin oleh pihak Alfamart misalnya atau pihak Indomaret misalnya terhadap dinas dinas di Lombok Timur atau Pemda Lombok Timur. Harusnya di waktu persyaratan itu kan ada syarat yang memang mengatakan, pertama syaratnya itu kan ada IMB, gangguan segala macam seperti biasa. Tapi ada dua di dalam izin usaha retail modern ini ditekankan oleh Perpres dan peraturan Menteri Perdagangan ini. Pertama adalah soal analisa dampak sosial ekonomi masyarakat. Itu pertama. Nanti akan dijawab sama Bapak Sekda. Pernah nggak Pemda Lombok Timur menganggarkan minimal menggunakan pihak ketiga untuk menganalisa dampak misalnya di titik A sekian radius akan imbasnya ketika retail modern itu ada. Pernah nggak Pemda Lombok Timur melakukan itu? Baik, langsung dijawab oleh Pak Sekda kalau ini begitu. harus clear. Pak Sekda, Pernah nggak? pernah tidak ada kajian khusus untuk melihat dampak sosial kehadiran retail modern? Pernah nggak? Pak Sekda. Baik, terima kasih. Diskusi ini juga tentu bukan sekedar diskusi. Yang saya luruskan bahwa yang beredar sekarang di publish itu adalah izin lokasi. Ini belum final. Finalnya itu kan apabila sudah menerbitkan izin usaha toko swalayan, UITS lah. Itu istilah yang ada di dalam perizinan. Jadi kan harus dia melewati beberapa jenjang. Nah, termasuk misalnya dia harus punya IMB. Di dalam IMB itu ya harus ada persetujuan kiri kanannya, artinya tidak bisa sekonyong-sekonyong. Oke, saya izinkan katanya Pak Kadis karena Bapak sudah memenuhi beberapa persyaratan nih. Tetapi untuk dia bisa action kan itu akhirnya outputnya harus ada yang namanya IUTS itu, izin usaha. Nah, harus dikelirkan soal, harus dibaca lagi sama Pak Kadis, sama pemerintah Pemda Lombok Timur termasuk Pak Sekda. Perpres 112 tahun 2007 dengan peraturan Menteri Perdagangan bahwa sangat jelas di sana itu ini izin yang harus dipenuhi secara, ketika misalnya saya mau kuliah atau ngelamar pekerjaan ya harus lengkap dong persyaratan yang dipenuhi oleh si penerima pelamar. Kalau tidak terpenuhi, nah kalau misalnya bisa. sedikit ya nggak bisa. Jangan dong seperti surat tanggal 24 Juni kemarin yang langsung permohonan persetujuan izin, bilangnya ditandatangani dengan stempel basah oleh Pak Kadis. Yang kedua juga di sana itu harus ada MOU atau yang diberikan bentuk pernyataan kesiapan retail modern tersebut untuk mengakomodir produk-produk lokal. Memang ada di sana di Perpres itu, bukan istilahnya menunggu Pemda, menunggu masyarakat, aktivis, teman-teman pergerakan menuntut harus begitu, harus misalnya memang aturan itu dibentuk karena akan ada efeknya, sehingga di dalam aturan Perpres itu disebutkan di sana bahwa harus mengakomodir. Memang itu salah satu persyaratan. Makanya berbeda dengan misalnya izin-izin PT atau yang lain-lain segala macam di retail, di usaha, di izin usaha toko modern ini dua spesial yang ditaruh di Perpres itu dan Menteri Perdagangan itu. Pertama, soal harus ada analisa. Kalau dalam misalnya kalau di kayak pasar besi misalnya di PT AMG itu soal analisa dampak AMDAL-nya. AMDAL. Kalau di sini analisa dampak sosial. Kalau mungkin di teman-teman pergerakan bilang ANSOS, analisa sosialnya. Itu harus ada. Itu dan harus disajikan secara ilmiah. Mana ada nggak Pemda mengeluarkan, oh kami sudah melakukan analisa segini dampaknya sekian segala terhadap ekonomi atau ekonomi rumah tangga atau pedagang rumah tangga, ibu-ibu yang kios-kios kecil segala macam. Berapa radius dia bisa menurunkan pendapatan kios-kios kecil. Ini itu kan harus clear. Bisakah kita mengatakan Bang Suci bahwa perlu ada MOU sebenarnya antara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dengan retail modern sebelum diberikan izin? Ya,
bukan MOU, itu memang tuntutan perpres. Memang itu tuntutan. Itu memang aturan. Tanpa MOU sebenarnya ketika misalnya dinas Pemda Lombok Timur mengeluarkan izin misalnya. Kalau misalnya teman-teman Gas Permindo melakukan gugatan class action terhadap kebijakan itu. Karena kenapa? Saya akan pertanyakan, ada nggak analisa dampak sosial yang dikeluarkan oleh Pemda Lombok Timur? Ada nggak? Kedua, benar nggak ada bahwa di surat pernyataannya permohonannya itu ada dokumen juga yang mengatakan siap mengakomodir sesuai tuntutan perpres. Baik, terkait ini Pak Sekda, dampak sosial harus dikaji secara ilmiah. Kemudian yang kedua, selama ini berapa persen sih sudah mengakomodir produk lokal UMKM kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur? Ya, di posisi tertentu, di substansi yang disampaikan oleh Saudara Ada Suci Makbulah tentu kita sepakat. Hanya saya kan tidak bisa karena ini masih di ranahnya Pak Kadis, Pak Kadis PTMSP, tetapi dipastikan oleh Pak Kadis PTMSP bahwa terhadap pemberdayaan UMKM itu memang menjadi bagian dari persyaratan. Tetapi yang tadi saya sampaikan ini kan baru pada izin lokasi. Dia belum bisa operasional. Operasionalnya itu nanti setelah ada Kadis ini lagi akan mengeluarkan IUTS itu, izin usaha toko swalayan. Nah, untuk dia nyampe kepada IUTS itu berarti ada beberapa persyaratan izin. Misalnya IMB. Ya bisa seperti yang dikatakan itu pernyataannya untuk menerima UMKM, kan begitu. Dan ingat yang diperiksa oleh pengawas keuangan oleh APIP itu kan bukan sekedar uang dan aset, termasuk produk-produk perizinan. Saya pikir kalau ada misalnya malpraktek di dalam perizinan, pasti aparat juga akan menemukannya. Terhadap misalnya harapan-harapan masyarakat yang sekarang diwakili misalnya oleh saudara kita Ada Suci Makbulah, saya pikir itu rasional. Dan pasti itu akan menjadi persyaratan ketat sebelum terbitnya IUTS itu. Pasti ada. Akan diperketat. Pasti. Begitu ya? Nah, maksudnya persyaratan perizinannya itu diperketat. Mudah orang masuk kan begitu. Anda masuk dulu. Tetapi Anda setelah masuk, tentu kan dia sudah merencanakan nih saya mau investasi sekian rupiah, sekian saya omset saya dan sebagainya. Tapi untuk dia bisa operasional ini harus terbit dulu nanti yang namanya izin usaha toko swalayannya. Nah, substansi yang disampaikan oleh Saudara Ada Suci Makbulah itu benar. Nah, tapi dia belum muncul sekarang. Munculnya kapan? Saat IUTS-nya itu muncul. Baik. Bahkan yang disinyalir oleh Pak Bupati di masa transisi kemarin itu belum dia terbit IUTS-nya pun sudah muncul. Nah, itu yang tidak boleh. Mestinya ada apa-apa istilahnya kita sholat lah. Mestinya kita uduk dulu sebelum kita sholat. Anggaplah uduk itu adalah submission-nya gitu. Kalau kita beribadah kan, kita sucikan dulu apa bentuk dia penuhi beberapa persyaratan. Tetapi silakan Anda welcome investment. Ya, kita tidak bisa hambat Anda karena Anda masuk sudah memanfaatkan aplikasi yang namanya on single submission. Lalu Bapak lampirkan ABCD persyaratannya. Oke, kita terbitkan. Tetapi untuk dia bisa operasional, hal-hal substansi yang disampaikan oleh Saudara Ada Suci Makbulah itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Baik. Itu yang ingin saya yakinkan. Baik, Pak Sekda sudah mengatakan bahwa secara tidak langsung sebenarnya ini belum pada operasional, hanya pada izin, begitu ya. Baik, dan nanti masih izin lokasi, begitu ya. Dan hal jika nanti kemudian izin ini akan keluar terkait dengan operasional akan ditegaskan. Nanti kita akan berbicara terkait dengan upaya penegasan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan seharusnya tentunya bagi retail modern. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Baik, kembali bersama kami di kompaslombok.com, tentunya di talk show malam hari ini Sabtu 11 Juli. Ya, tadi Pak Sekda sudah mengungkapkan bahwa akan ditegaskan masukan dari Bang Suci akan kemudian menjadi pertimbangan. Bang Suci menjawab bahwa ini bukan soal MOU Mbak Salmi katanya tadi, tetapi memang ini sudah tertera dari Perpres gitu ya, bahwa harus ada dampak sosial, harus ada mengakomodir produk lokal UMKM, UKM kita di Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini seperti yang Pak Sekda katakan tadi, Pak Sekda, bahwa ini dari pusat menjaga iklim investasi, siapapun boleh datang, begitu ya. Memang sebenarnya ini kan bukan hanya 30, sebelumnya sudah ada 52 retail modern loh Pak, terdiri dari 24 Alfamart, 28 Indomaret, begitu ya. Sebelumnya sudah ada. Ini menguntungkan seberapa besar sih sebenarnya bagi pemerintah dari Kabupaten Lombok Timur, terutama soal PAD. Berapa yang kita dapat sebenarnya dari PAD? Terima kasih. Pertama yang saya tegaskan bahwa yang baru ini masuk juga yang lama. Karena ada operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Ditemukan ada beberapa yang jumlahnya sebelum tahu pasti. Ada beberapa secara fisik dia sudah jalan tetapi belum mengantongi perizinan. Nah, termasuk ini yang ditertibkan. Lalu kalau pertanyaannya seberapa besar keuntungan untuk Pemda, tentu keuntungan itu kan bisa dampak langsung, bisa dampak tidak langsung. Kalau yang langsung bagi Pemda tentu pada saat mengurus IMB kan begitu. Sekian ya saya tidak hafal persis per meternya berapa, sudah ada perdanya. Untuk masyarakat ya kan bisa dilihat langsung secara kasat mata. Artinya ada orang yang jualan, lalu di serambinya itu nanti juga ada orang parkir. Nah, yang memang yang perlu kita teliti telah bersama, tetapi secara faktual. Misalnya kita berbicara dodol rumput laut, kita berbicara ada buah sekarang yang di sana, kita berbicara juga ada beberapa produk lokal ya. Hanya kelemahan kita, kan kita belum melakukan studi ilmiah terhadap hal itu. Menarik malam ini
baguslah kalau kita programkan di Bapeda misalnya, kita buka studi penelitian yang lebih ilmiah gitu kan. Kita ini secara kasat mata, begitu ada Alfamart-nya berdiri, pasti rame di sana kan, paling tidak ada lahannya dimanfaatkan, lalu ada parkiran. Kalau istilah Pak Ali Bidi dulu, Pak Bupati, wah itu bisa membantu kita menerangi kota katanya kan. Artinya ya ini yang secara kasat mata. Yang menarik malam ini, saya kan diskusi itu tidak sekedar kita pertontonkan di publik ya. Di semua tempat itu bisa menjadi sekolahan. Saya sama Bung Cik hari ini ada beberapa hal, dia bisa menjadi guru saya. Dan mungkin sebaliknya juga ada beberapa hal saya bisa isi beliau. Saya pikir bagus ya. Bagaimana sebenarnya semangat kita sekarang ini untuk industri yang didorong oleh Pak Gubernur lewat CPS Gemilangnya. Nah, bagaimana dia itu bisa masuk sekarang di Alfamart atau di Indomaret. Saya pikir bagus. Istilah saya kalau di laut itu banyak ikan kecil itu bisa bertahan hidup. Tapi karena katanya dia bersama Bang Suci ikan tadi besar. belum ada loh yang diakomodir produk lokal UMKM. Saya berani mungkin mau jamin, disanggah sama Pak saya Sekda? berani jamin, Belum ada. kalau soal ada, sekarang kita ke Alfamart, pasti kita menemukan ada produk lokal. Nah, soal berapa proporsinya, ya belum ada Berapa persen studi sudah yang tertentu? belum ada studi yang Baik. ilmiah kan. Bang Tapi Suci sudah kalau ada. Jadi Bang Suci akan jalan-jalan kalau ya? pilihannya itu ada Baik. atau tidak ada, saya yakini ada. Tetapi kalau saya ditanya berapa persen, ya tentu harus lewat studi dulu kan. Tetapi secara kasat mata sekarang kalau kita masuk ke Alfamart, di samping barang-barang toko misalnya, kan banyak juga. Emang selama Karena ini memang itu upaya apa menjadi- yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur untuk membangun kemitraan antara pengusaha lokal kita, Asal UMKM sama dengan agro aja nggak ada akhirnya di Alfamart. Sekelas itu loh milik BUMN apa Nah. BUMD loh. Ini bagus, Nggak ada. ide ini Nggak bagus. ada. Kalau Nggak kita ada, kawal asal sama misalnya, agro di sana itu. kalau memang dia memenuhi persyaratan, misalnya tidak ada masalah dengan penduduk sekitarnya, ini ide bagus. Itu yang saya katakan hari ini bukan sekedar kita mempertontonkan diskusi berbeda pendapat dengan saudara ada Suci Makbullah, ada ide-ide baik, ada saran-saran baik, mari kita laksanakan. Baik, Pak Sekda, tetapi kita juga akan mendengarkan komentar dari para pemirsa karena kita live on Facebook, Pak Sekda. Oleh karena itu saya ingin membaca tanggapan dari para pemirsa kita saat ini yang sudah mengirimkan komentarnya melalui kompaslombok.com, tentunya live on Facebook ya. Dari Arsa Ali Umar, Pak Sekda, katanya harusnya Pak Sekda sebaiknya jalan-jalan ke KLU dan Dompu, baru dihadirkan menjadi narsum di kompaslombok.com katanya. Ini bagaimana tanggapannya Pak Sekda? Suruh jalan-jalan dulu katanya ke KLU dan ke Dompu, Pak Sekda. Ya, terima kasih. Kalau saya tetap mengatakan Lombok Timur lebih baik dari KLU dan Dompu. Baik. Kalau mau jalan-jalan itu ya jalan-jalan ke daerah yang lebih maju. Ya, itu Jadi jawaban ini saya. yang lebih Lombok Timur itu lebih baik Oh, katanya. lebih baik. Bang Nggak Suci? ada temukan ada Suci Makbullah di Dompu atau di KLU. Gini Pak sebenarnya. Suci. Kak tadi kan berbicara soal PAD. Ya kami, ya saya sebagai masyarakat Lombok Timur juga tentu sangat paham kondisi dengan kita dapat musibah COVID ini. PAD oleng kan, terus JPS ditutup, JPS 1, JPS 2 sampai JPS 3, apalagi statement Pak Bupati terbaru mau cash money JPS tahap 3 ini. Terus sedangkan PAD lagi oleng, mau uang dari mana? Makanya pendiskusian kami di sekitaran itu beranggapan lain bahwa salah satu ini kan tanggal 24 Juni loh keluar izin ini. Ini dianggap kebijakan yang prematur untuk mendapatkan mungkin menalangi JPS 3 mungkin. Yuk. Kalau misalnya asumsinya kalau dulu pemerintahan sebelumnya itu asumsi untuk izin itu sekitar 200 juta. Kalau yang saya dengar sekarang sekitar 250 juta. Kali 30 itu sudah 7,5 miliar. Nah, ini kan maksud saya daerah saya tahu lagi kolab itu loh. Kita tahu lagi kolab. Tapi ini kebijakan sangat prematur. Prematur sekali. Bahasa Bang kebijakan ini. Suci sangat ekstrim. Kolab nih.
Ya, JPS 3 akan ditalangi dengan PAD dari izin ini. Masa Covid. Pak Sekda. ya. Kalau ada Suci atau siapa masyarakat boleh menanyakan ke lab saya. Ini TAPD, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Walaupun kita sudah dipotong oleh pusat 10% dana DAU, dana DAK sudah dipotong juga. Lalu kita juga ada 123 miliar lebih untuk COVID. Tetapi sampai hari ini neraca keuangan kita itu seimbang. Mengapa dia seimbang? Pada saat yang masuk itu kurang, maka yang keluar juga kita kurangi. Jadi kita belum defisit. Sampai hari ini neraca kita itu masih seimbang. Lalu berikutnya, kalau soal cara pemerintah, tentu kan pemerintah ini bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan-pelayanan sosial dasar itu terpenuhi. Nah, yang ingin saya katakan bahwa saya yakinkan kepada masyarakat kita ini kan tidak hidup dari APBD saja, Bu. Ingat itu, masyarakat kita tidak hidup dari, saya sudah menghitung 2,7 triliun kalau kita bagi rata kepada 1.300.000 penduduk kita, paling-paling kita ini hanya dapat sama-sama 200.000. Konsep itu kan tidak untuk membagi rata. Ya bayangkan 1.300.000, 2,7 triliun kalau kita bagi 1,3 juta itu hanya 200.000 masyarakat kita dapat. Tetapi pola pemerintah bekerja kan tidak seperti itu. Ya memberikan, lihatlah Pak Jokowi pada saat ekonomi kita collapse misalnya karena uang di Indonesia ini kurang, welcome to investment. Ada orang datang. Mengapa misalnya di perdesaan itu sulit? Karena salah satu penyebab kemiskinan itu adalah manakala ada orang yang punya duit itu hanya menaruhnya di bawah bantalnya, uang ini tidak berputar. Pada saat uang ini berputar, semua orang bisa memanfaatkan perputarannya bagi orang yang mau bekerja. Kata kunci di sana. Baik. Mempermudah perizinan itu adalah bagian dari guidance pusat, dan bagian cara kita itu adalah merangsang kapital itu masuk. Presiden tentu berpikirnya negara, gubernur berpikirnya provinsi, bupati juga berpikirnya Lombok Timur. Kira-kira seperti itu. Menjaga iklim investasi, itulah kenapa kemudian izin ini terbit begitu ya. Tetapi kita kembali kepada tadi apa yang disampaikan oleh Bang Suci. Upaya apa sih sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur untuk membangun kemitraan antara UMKM kita dengan retail modern ini begitu ya. Kalau tadi Bang Suci bahkan dengan ekstrim mengatakan belum ada. Mungkin saya nggak jalan-jalan tapi saya lihat tidak ada begitu. Upaya apa saja sebenarnya sudah dilakukan? Baik secara atributif, memang kita punya dinas koperasi UMKM. Ya kita ini kan berproses, kita belum maksimal. Tetapi kalau kita berbicara UMKM, memang berbicara UMKM ini ada dua cara. Cara yang keras itu adalah biarkan mereka akan struggle survive dengan kesulitannya. Tetapi ada juga dengan cara menstimulus permodalannya lewat KUR misalnya, atau lewat bantuan-bantuan lunak. Ya misalnya apakah itu dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah. Betul yang disampaikan oleh rekan kita yang tadi, ya, saya juga mendapat laporan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa dipastikan sebelum menerbitkan IUTS, izin usaha tuku swalayan, dia ada komitmen untuk menyerap produk lokal, bahkan nanti Pak Bupati punya hajatan, ya produk BUMDes misalnya yang tidak bisa dipasarkan di desanya, ya harus bisa masuk ke retail modern. Nah, berbicara mengenai BUMDes ini juga Pak Sekda, ada satu pernyataan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat di salah satu media mengatakan bahwa kalau misalnya Kabupaten Lombok Timur menyetop pembangunan retail modern atau menyetop izin misalnya, kemudian ingin memajukan BUMDes, selama ini dilihat adalah BUMDesnya hanya soal simpan pinjam nih, begitu. Menanggapinya bagaimana? Ya, memang dari 254 desa kelurahan, atau kalau kita berbicara BUMDes dengan Undang-Undang 6 2014-nya ada 239 desa. Pertama, tidak semua desa itu punya BUMDes. Memang diharapkan di akhir tahun 2020 ini satu desa harus ada satu BUMDes. Tetapi punya BUMDes tidak bisa juga semuanya itu bisa ideal BUMDesnya. Tetapi kita melihat juga, makanya saya katakan untuk apa kita belajar ke KLU, untuk apa kita belajar ke Dompu, lihatlah BUMDes syariah yang ada di Kembang Kuning. Itu luar biasa.
Saya tanya Pak Kades, dia punya tabungan dia punya 300, masyarakatnya sudah nabung 600 juta. Lalu semua kebutuhan masyarakatnya bisa dilayani, ada faktor trust. Ada faktor trust di sana. Nah, model-model seperti itulah yang harus menjadi contoh BUMDes desa yang lain. Pak Bupati sudah mengatakan tidak usah Anda belajar BUMDes kemana lah, cukup Anda datang ke Kembang Kuning. Namanya BUMDes Syariah, dia punya desa wisata, dia punya homestay desa. Dia dapat misalnya 1 malam 1 kamar 400.000, 200 masuk ke BUMDesnya, 200 untuk operasionalnya. Makanya saya paling keberatan kalau Lombok Timur disuruh belajar ke KLU dan ke Dompu gitu. Orang Lombok Timur orang KLU Dompu harus belajar ke kita. Suci. Ya, Kedua sudah tidak sabar untuk kemudian menyatakan disampaikan oleh Pak Sekda. Saya kira sebenarnya kenapa misalnya mungkin masyarakat mengatakan bahwa Pemda Lombok Timur diminta jalan-jalan ke KLU atau ke Dompu segala macam, karena muncul di beberapa media itu di langit ada langit terus muncul. Ini kan maksudnya memberikan alasan terhadap atau menjelaskan alasan kepada masyarakat itu enggak utuh. Di langit ada langit, bilang artinya itu dianggap bahwa itu tekanan. Tekanan kayak tadi misalnya takut dilaporkan ke ombudsman, sepanjang kita berada dalam koridor aturan. Saya kira pernah dilakukan oleh pemimpin atau bupati sebelumnya, berani sampai kementerian maksud saya itu kan kementerian dilawan ketika ada aturan yang memang menjadi dasarnya, misalnya undang-undang tentang pemerintah daerah nomor 32 misalnya. Ini kan jelas juga tentang otonomi segala macam. Masa gara-gara misalnya tidak memberikan izin dengan persyaratan-persyaratan yang segala macam itu tidak terpenuhi, terus kita mau dilaporkan ke ombudsman, apalagi bilangnya Pak Kadis itu ke OJK. Apa hubungan OJK dengan investasi? Kan ketawa orang. Makanya ini kan menjadi lelucon sebenarnya ketika memberikan penjelasan terhadap kebijakan-kebijakan, apalagi kembali kepada kalau kami sebenarnya menjaga Bapak Bupati Lombok Timur, sebenarnya karena beliau mungkin waktu tahun 2019 itu ngomong dari hati soal BUMDesMat untuk memajukan itu, tidak akan selama Sukiman masih di Lombok Timur tidak akan saya tanda tangani izin-izin itu, mat itu bilangnya kan. Nah, ini artinya kan ada inkonsistensi pimpinan juga saya lihat. Tidak tahu apa alasannya sehingga terjadi inkonsistensi terhadap statement. Yuk. Ini kan akan menjadi catatan merah masyarakat Lombok Timur terhadap inkonsistensinya. Karena kalau misalnya beliau mungkin tidak berstatement demikian, mungkin tidak seribut atau spiral ini. Malahan video di salah satu lembaga penyiaran milik Pemda Lombok Timur itu viral sekali. Lihat aja di YouTube berapa sekian ribu viewernya melihat statement bupati itu ketika terus di tahun 2020 berubah. Nah, ini kan akan menjadi tanda tanya besar. Makanya itu dianggap ya kalau ada dugaan-dugaan untuk misalnya menutupi A, B, C segala macam, itu makanya kita anggap sebagai langkah ini menjadi kebijakan yang sangat-sangat instan, prematur dengan mengorbankan UKM segala macam. Nah, ini yang tapi Pak Sekda mengatakan tadi kita tidak kolab, ini hanya menjaga iklim investasi saja. Kita lihat aja JPS tahap 2 aja belum dibayar. Kalau ngelihat anunya itu belum dibayar seluruhnya. Apalagi terus ngomong soal JPS tahap 3. Kan APBD itu kan kita ngomong APBD itu kan anggaran asumtif sebenarnya. Nominal uangnya mana? Itu kan perkiraan itu loh, itu APBD. Jangan menganggap ketika ada itu uangnya ada, itu loh. Baik. Itu kan asumtif. Catatan merah APBD asumtif, Pak Sekda. Itu sebenarnya begini, APBD memang asumtif, tetapi asumtif yang rasional. Dan sampai hari ini kita mengedepankan aspek yang seimbang. Kita boleh berhutang sampai angka 3%, tetapi kita belum melakukan hutang itu. Hari ini kita ditawarkan juga oleh sarana multi infrastruktur BUMN-nya Kementerian Keuangan. Silakan kalau Pemda yang
collab menangani COVID, kami membuka ruang untuk berhutang, tapi belum kita lakukan karena APBD kita masih seimbang. Kalau iya penurunan terhadap pendapatan asli daerah betul, bukan kita saja, DKI yang begitu hebat, APBD-nya sampai ratusan triliun pun memang tertatih-tatih. Yang ingin saya katakan adalah mengapa misalnya di dalam ada Perbup 38 yang di-guidance misalnya oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada PP 24 tahun 2017 tentang PTMSP selaku lembaga di daerah yang tunggal mengurus perizinan, sebenarnya menempatkan perizinan itu sebagai sesuatu yang netral, tidak dalam konteks politik, tidak dalam konteks yang lain. Selama siapa saja memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, dia akan bisa dilayani. Karena Bapak Presiden kan sudah saya katakan, Presiden kita ini di dalam masa kepemimpinan yang kedua itu adalah welcome to investment. Selalu saja dalam dikotomi itu akhirnya jalan tengah. Misalnya kita berbicara isu tergres hari inilah, saya menarik sekali statementnya Pak Profesor Emil Salim misalnya tentang benih lobster kan, ada soal budidaya, ada soal pembenurannya kan, bibitnya, jalan tengah yang diambil. Yang menarik yang bisa saya dapat dari diskusi hari ini juga adalah tugas ke depan adalah bagaimana mengawal, memastikan proporsi UMKM kita ini bisa banyak tertampung di retail modern. Yang cabai itu. Seperti itu tanggapan saya, Bu Silma. Baik, tadi Pak Sekdas sempat sedikit menyentuh soal BUMDes begitu ya. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemudian membuat BUMDes juga bisa lebih maju, bahkan bisa mungkin berkompetisi dengan retail modern, apa langkah yang sudah dilakukan? Pertama begini, BUMDes setiap tahun memang sudah diatur di dalam Permendes, kecuali yang Permendes 6 2020 tidak boleh dulu karena semua diarahkan ke BLT karena kita sedang mengalami masa pandemi ya. Hanya persoalannya BUMDes ini di samping diberikan fasilitas kemudahan, tetapi maju mundurnya juga memang sangat banyak ditentukan oleh pemerintah desa atau siapa manajer dari BUMDes itu. Memang harus di bawah kepemimpinan kepala desanya. Sudah ada beberapa peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, hanya tidak bisa instan juga. Saya mengatakan tidak bisa instan karena ada beberapa desa yang ulat itu justru melewati desa-desa yang lain. Inilah saya katakan soal peluang, tidak murni dia simpan pinjam. Sekarang kan di beberapa tempat sudah mulai ada BUMDesmat nih. Kalau bagi kepala desa yang paham, tidak usah ditandatangani sama kepala desa itu kalau di dekat di desanya ada BUMDesmat. Kan tidak mungkin izin lokasi ini terbit. Langsung Pak Bupati, selalu tahapannya itu ada desa, ada camat. Maksudnya apa? Kalau ada kepala desa yang ada BUMDesmatnya, lalu dia menerbitkan misalnya merekomendasikan pembangunan retail modern di sana, boleh ditolak? Iya. Boleh ditolak. Ini harus diingat ini. Nanti kalau misalnya kepala desa nolak, terus ada BUMDesmatnya itu, terus ada bilangnya ditekan dari daerah, ini juga jadi catatan loh ini. Iya. Ini catatan loh ini juga. Harus kita ingat. Harus diingat. Iya, bahwa boleh loh kepala desa. Jangan nanti di kemudian hari jangan ada. Saya sepakat ya, saya potong. Saya sepakat karena memang tidak bisa di kabupaten itu juga sebelum tahapan itu kan syarat IMB itu kan itu. Jangankan desanya, kiri kanannya dulu. Setelah itu baru ada rekomendasi kepala desa. Nanti silahkan kalau ada misalnya kepala desa yang ditekan misalnya oleh Kadis PTMSP atau ditekan oleh, saya kira silakan kita bisa. Bang Suci, tapi optimis ya BUMDes bisa bersaing dengan retail modern? Ya nggak bisa. Sepertinya agak pesimis gitu ya. Gimana bisa optimis BUMDes bersaing dengan retail modern yang sudah kenapa sekian? Bang Suci? Pertama sisi modal. Sisi modal kan belum bisa maksimal diberikan oleh pemerintah daerah juga termasuk oleh pemerintah lah, belum maksimal kan. Terus kedua modal atau tempat belum juga bisa untuk memadai karena desa-desa misalnya ketika misalnya mau mengadakan beli tanah misalnya untuk
mengadakan kios atau untuk BUMDes Smartnya segala macam, itu kan terbentur aturan. Nggak boleh pengadaan tanah segala macam. Itu kan terbentur itu. Terbentur oleh aturan dari Permendagri atau Kementerian Keuangan. Nah ini kan memang nggak bisa dana desa itu dipakai untuk beli tanah, untuk BUMDes apa segala, nggak bisa. Nah itu terbentur. Maka harus ada solusi-solusi. Makanya tadi kalau misalnya kalau bahasanya Pak Sekda tadi itu bilang dia biar survive apa segala macam, ya nggak bisa. Orang gajah dilawan semut ya apa ya nggak bisa begitu loh maksud Tapi saya. kan Pak Sekda bukan hanya bilang dilepas, tetapi juga ada stimulus katanya. Saya contoh ya, Iya. bukti nyata. Sekarang kita bisa ke Suwela. Di Suwela itu ada rest area, ada tanah rumah dokter itu nganggur. Kepala desanya punya apa namanya? Punya harapan yang kuat karena letaknya strategis. Dia datang kepada Pak Bupati lewat saya. Pak Bupati, saya mohon izin memampatkan aset Pemda ini untuk membangun BUMDes Smart. Diberikan. Diberikan oleh Pak Bupati. Artinya apa? Pak Bupati menghargai ikhtiarnya. Tetapi tidak bisa kita berikan tanpa ada permintaan. Anggaran saja kan sifatnya pengajuan. Pada saat kita meminta, oh berarti sudah ada upaya-upaya kita, punya rencana. Contoh sekarang Suwela. Ada di pertigaan Suwela ada rest area. Di sana dulu ada rumah dokter, tidak dipakai karena dokternya tidak memakai rumah dinas. Tapi kalau Pak Kades disandingkan membuat BUMDes permohonan. dengan retail modern, bukan hanya soal modal, Pak. Maksudnya Tetapi juga ada manajemen yang harus mungkin sama dengan retail maksudnya modern. begini, sebenarnya ini kan sebelum masuk dulu soal retail modern ini, seharusnya dulu Pemda serius dulu. Ini kalau statement itu tahun 2019. Artinya 2019 ini kan sudah itu bahasa beliau itu bahwa harus sudah BUMDes Smart. Ini udah pertengahan tahun 2020 loh. Belum ada, justru sebaliknya yang dimunculkan dari kebijakan oleh Pak Bupati. Ini juga seharusnya maksud saya sebelum ada penambahan ini Pak Bupati seharusnya memberikan dulu ke BUMDes ini istilahnya itu memagari BUMDes ini, memberikan stimulus kebijakan apa segala macam dulu, istilahnya kalau bahasa tebeng dulu sangu dulu BUMDes ini kalau bahasa orang Sasak gitu. Nah baru kita membuka dulu ruang sedikit untuk investasi retail modern, karena retail modern ini banyak persoalannya, belum soal tenaga kerja. Itu ada loh tenaga kerja kacau sekali juga tenaga kerjanya, kan dia pakai NBH. Tapi kan lumayan Bang Ade, Bang Suci maksudnya 2.000 lebih tenaga kerja mau terserap dari retail modern. Ya rupanya terserap. Tapi lihat, pernah nggak Pak Sekda nanya model penggajiannya misalnya misalnya anggap UMK Kabupaten Lombok Timur 1,9 misalnya, atau UMP kita yang 2020 2,1 UMP upah minimum provinsi. Karena dia di Alfa itu di liter modern baik Indomaret maupun Alfamart itu dia pakai sistem selisih barang itu, misalnya ada NBH, nota barang hilang misalnya. Terus gajinya misalnya anggap sesuai UMK 1,9. Terus ternyata barang hilang sekian, dalam per bulan itu udah dipotong dari gaji. Tapi kalau ada nota lebih itu lari ke kantor. Misalnya, jadi karyawan di Alfamart dan Indomaret itu, karena saya juga di Serikat Pekerja, tentu saya juga punya jaringan juga di teman-teman di Serikat Pekerja Retail Modern dan Pergudangan Pak Sanusi. Jadi ketika dia misalnya orang yang kerja atau karyawan yang kerja di Alfamart maupun Indomaret itu diberikan dalam 1 bulan itu harus dia terserap atau terjual sekian. Kalau tidak nanti ada target begitu ya. Ada target, kalau enggak akan dipotong dari gaji. Pemerintah daerah tahu tidak? Ternyata ada persoalan di kalangan para tenaga kerja. Mungkin tidak pernah banyak persoalannya, makanya para pekerja. Nggak gampang maksud saya, nggak gampang misalnya orang selalu beralasan ketika Alfamart datang, Indomaret datang itu banyak menyerap tenaga kerja, kan nggak ditanya dulu anaknya atau adik-adik kita yang kerja di sana itu bagaimana sistem penggajiannya. Ketika upah lemburnya misalnya dia kerja dari
kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003, kalau dia pakai sistem shift 16 itu harus kerjanya 7 jam. Kalau dia sistem shiftnya itu 25 apa 52, dia harus 8 jam. Nah, pernah nggak kita tanya sampai jauh itu tenaga kerja segala macam? Bahkan ada retail sistem modern yang sebelum pengupahannya, Covid upah lemburnya 24 jam segala begitu macam. ya. Banyak persoalannya. Makanya tidak hanya dari sisi, makanya saya tadi itu bilang, saya sangat duga ini kebijakan prematur saja kalau soal ini. Asli kalau Kembali saya kebijakan ini. prematur Itu Pak aja Sekda, dugaan padahal saya. ada banyak sekali persoalan di kalangan pekerja retail modern. Ya, saya ingin katakan konsep governance itu tidak hanya perbaikan itu oleh pemerintah. Kita ada 3, ada pemerintah, ada civil society, anggaplah Bung Ali ini dari civil society, juga ada corporate kan, artinya perusahaan itu. Ya, artinya pada saat ada lembaga-lembaga yang memperhatikan itu kita welcome, tidak pernah melarang. Hanya persoalannya kan mereka dalam sistem penggajian itu kan ada kesepakatan antara kalau ada keberatan kan ada di Dinas Tenaga Kerja itu hubungan industrial itu ranah mereka sebenarnya untuk mempertemukan antara tidak matchingnya harapan antara tenaga kerja dengan perusahaan. Tetapi tentu harus didorong juga diadvokasi oleh ada di kita namanya serikat pekerja, ada Gasparmindo. Kita persilakan, selama ini tidak pernah kita hambat. Baik, Pak Sekda, sebelum kita closing statement, Pak Sekda saya akan membacakan kembali ini beberapa tanggapan dari para pemirsa kita yang ada di Facebook. Dari Hayi Merdeka, Pak Sekda, bahwa setahu saya produk lokal yang dijual di Alfa Indo itu ada dodol, rumput laut, dan lombok. Bang Suci, ini mungkin pemberitahuan buat Bang Suci mengatakan bahwa tadi tidak ada tuh mengakomodir produk lokal. Ternyata setahu saya katanya produk lokal yang dijual di Alfa Indo itu ada dodol, rumput laut, dan lombok katanya. Baik, selanjutnya ada juga Irwan Hidayat. Kemarin nggak ada tuh bilang di atas langit ada langit katanya. Gagah sekali bilang mau tak diberikan izin dan tidak diperpanjang izinnya. Giliran sekarang kebijakan seperti sekarang ada 30 izin yang akan diterbitkan. Baru bilang ada langit di atas langit. Setuju dengan Kanda Suci, ini bentuk inkonsistensi seorang pemimpin, Pak Sekda. Satu lagi dari Arsa Ali Umar, kembali lagi Pak Sekda mengatakan jawaban Pak Sekda ini menggambarkan parsialnya pemikirannya Pak Sekda dalam melihat sesuatu. Kenapa saya minta Pak Sekda perlu jalan-jalan ke KLU dan Dompu biar tidak terus melakukan pembenaran sehingga menjadikan iklim investasi sebagai alasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Cari di KLU dan Dompu, satu retail modern di sana tidak ada karena kebijakan pemerintah daerah di sana secara tegas tidak membolehkan retail modern masuk dan diizinkan. Itu katanya Pak Sekda. Kenapa disuruh jalan-jalan? Walaupun Pak Sekda kemudian menjawab mengatakan, saya bangga dengan Kabupaten Lombok Timur, ngapain harus jalan-jalan? Katanya. Baik, closing statement Pak Sekda. Ke depan Pertama apa begini, yang akan dilakukan oleh Pemda? pertama begini, bahwa dengan adanya Perbup 38 tahun 2019 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri, PT MSP dijadikan sebagai lembaga yang netral. Lembaga netral lebih-lebih diperkuat dengan sistem online submission online sistem submissionnya. Artinya apa? Bahwa siapa saja boleh melakukan investasi di Lombok Timur. Bila mana persyaratannya sudah terpenuhi, maka ya pasti diberikan. Namun demikian, kita juga sudah menggali dari saudara kita ada Suci Makbullah. Dan itu yang harus kita pastikan bahwa persoalan retail modern harus sesuai komitmen awalnya untuk menampung, menyalurkan, memberdayakan UMKM kita, itu juga menjadi catatan penting dari diskusi hari ini menurut saya. Yang ketiga, BUMDes juga tidak terabaikan. Mengapa saya katakan tidak terabaikan? Saya contoh saja lah. Sekarang kalau misalnya kita tidak percaya dengan statement, sudah contoh. Saya mencontohkan. Lihat sekarang BUMDesmat yang ada di Suwele, saya katakan. Ada aset Pemda nganggur di sana, tempat strategis. Pak Bupati mengizinkan. Itu bentuk komitmen yang paling nyata terhadap bagaimana action Pak Bupati terhadap BUMDesmat. Hanya kalau untuk kita maju, tidak semuanya selama ini kita disuapi. Harus ada pengajuan. Di pengajuan itu terkandung maksud, saya sudah melakukan ABCD.
tidak bisa saya lakukan Pak. Mari kalau ini kita punya sumber daya kita berikan. Tapi kalau A, B, C, D, E, Z-nya itu diberikan, saya yakin itu sulit maju. Ibu Wagub mengatakan bahwa kalau mau menjadi orang hebat, katanya kan orang-orang yang hebat sekarang, anggaplah ada Suci Makbulah, atau saya misalnya dikatakan bagian dari orang hebat misal, saya juga melewati karir dari lurah, semua terombang-ambing. Artinya pengusaha juga harus punya semangat untuk entrepreneurship itu kan intinya tidak ketergantungan. Intinya adalah berusaha, boleh kita minta bantuan ke orang lain, tetapi kita sudah menunjukkan dulu usaha-usaha apa. Saya contohkan Kades Suara, itu closing statement saya. Baik. Terima kasih. Bang Suci, closing statement apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Baik. Kalau saya sebenarnya melihatnya ini bukan tadi catatan poinnya bukan dialeri soal investasi. Ingat, karena kita butuh investasi juga. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya aspek politik. Aspek politik itu maksud saya kebijakan political will. Kemarin Pemda Lombok Timur dalam hal ini Bapak Bupati pernah statement harusnya karena ini akan berimbas secara sosial, secara moral. Apalagi beliau dikenal seorang ustaz juga kan. Ini untuk menjaga sehingga biar tetap konsisten terhadap apa yang beliau sampaikan. Itu support kami terhadap beliau. Makanya baiknya dipikir ulang soal izin ini sebelum pembenahan terutama soal persyaratan sesuai Perpres 112 tahun 2007 dan Permen Junto Peraturan Menteri Perdagangan 115 tahun 2017. Di antaranya yang spesial itu soal ada kewajiban dari pihak di retail modern itu untuk mengakomodir, itu kewajiban loh, bukan harus didesak dulu sama masyarakat oleh teman-teman mahasiswa atau LSM atau apa, itu kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua harus ada juga kajian ilmiah, yaitu analisa dampak sosial, budaya segala macam terhadap keberadaan retail ini. Ya itu sebenarnya menjadi poin intinya sehingga nanti soal tenaga kerja juga penting. Ini sangat penting. Jangan kita menjadi alasan terserap tenaga kerja segala macam. Coba setiap berbelanja, kebetulan saya beli rokok juga sering di Alfamart, Indomaret. Saya sering tanya adik-adik itu, kalau misalnya dapat sekian segala macam, ada nggak ini? Dia ditargeting per bulan itu, sehingga dari gaji itu dia tetap di saving itu untuk nanti kalau terjadi NK nota kurang. Di 1 bulan itu dipotong dari gajinya 500 mereka kadang. Kalau nota lebih larinya ke kantor, ke Alfamart sendiri. Ke mereka enggak. Kalau misalnya ada keuntungan penjualan 1 bulan, bukan lari ke karyawan menjadi bonus mereka, benefitannya mereka, penambahan larinya ke kantor. Tapi ketika kurang, Alfamart nggak mau dipotong dari gaji. Nah, ini jadi persoalan juga yang harus menjadi masukan terhadap teman-teman di Dinas Tenaga Kerja Pemda Lombok Timur. Nah, tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu aja sih sebenarnya soal konsistensi dan political will Bapak Bupati. Itu aja yang saya tagih. Terima kasih. Iya, menagih political will. Ada apa di balik izin retail modern ternyata terjawab bahwa ini adalah dari pusat menjaga iklim investasi, tetapi ada 2 hal yang harus kemudian ditegaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur jika nanti 30 retail ini mulai beroperasi. Yang pertama adalah soal bagaimana kemudian dampak sosial harus dikaji secara ilmiah, kemudian mampu menyerap produk lokal UMKM kita, dan sudah dijawab oleh Pak Sekda Kabupaten Lombok Timur malam hari ini melalui kompaslombok.com bahwa itu akan dipertegas, itu akan dilakukan. Baik, terima kasih Pak Sekda, terima kasih Bang Suci, luar biasa percakapan kita malam hari ini. Dengan demikian sudah kebersamaan kita di kompaslombok.com. Saya pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.